KRI Nanggala 402 telah tenggelam, seluruh awaknya telah gugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia di dunia ini pasti akan menghadapi kematian. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Hanya Allah lah saja yang mengetahui kapan malaikat Israel datang dan mencabut ruh yang ada dalam raga kita. Maut bisa menjemput kita dalam berbagai kondisi yang tidak pernah kita duga selama ini. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, seluruh Indonesia berduka setelah terdengar kabar KRI Nanggala 402 tenggelam di Laut Bali. Kapal selam itu pun mengalami kerusakan dan tidak bisa kembali ke daratan. Seluruh awak kapal yang sedang bertugas pun dinyatakan gugur. Tidak ada yang menyangka hal tersebut akan terjadi. Namun sahabat beriman, Allah telah merencanakan semuanya. Lalu apakah korban tragedi tersebut masuk dalam golongan orang yang mati syahid sahabat beriman? Benarkah tragedi ini mengingatkan kita akan ajal yang kapanpun bisa menjemput? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut kun fayakun, tenggelamnya KRI Nanggala 402, mengingatkan kita dengan kematian versi dari Magenta Islam. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 membuat semua pihak terkejut. Kapal selam milik TNI Angkatan Laut ini dinyatakan tenggelam sejak Sabtu 24 April 2021. Seluruh keluarga awak kapal pun terkejut dengan kabar dan hanya bisa pasrah. Tangisan mereka pun pecah saat seluruh awak dari kapal dinyatakan gugur. Dari kejadian tadi membuktikan bahwa maut datang akan menjemput kapanpun itu. Para awak kapal pun tiada yang tahu bahwa hari itu tugas terakhir mereka sebelum kembali pada pangkuan Sang Kuasa. Dan bagaimana fakta dari kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 sahabat beriman? Dan benarkah ini semua pertanda kematian pasti datang kapanpun? Kalian bertanya-tanya sekarang? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Fakta tenggelamnya KRI Nanggala 402. Seluruh masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kabar dari tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang terjadi di Laut Bali. Dengan kejadian ini sahabat beriman, semua awak kapal selam yang berjumlah 53 orang dinyatakan gugur dan tidak bisa diselamatkan. Hal ini membuat duka dari keluarga yang ditinggalkan semakin memuncak dan tidak dapat dibendung lagi. KRI Nanggala 402 telah hilang kontak dari tanggal 21 April 2021. Pada awalnya, para awak kapal berkumpul di Bali untuk melakukan latihan tembak torpedo kapal perang yang akan dijalankan pada 22 April 2021. Namun ketika akan melaksanakan penembakan torpedo, menara kontrol kehilangan kontak dengan kapal tersebut. Pemanggilan untuk mengecek respon dari kapal selam pun terus dilakukan, tetapi tiada hasil sama sekali. Akhirnya latihan pun diberhentikan dan pencarian kapal tersebut terus dilakukan. Hingga pada akhirnya tanggal 24 April 2021, kapal pun dinyatakan telah tenggelam. 53 awak kapal yang bertugas dinyatakan gugur dan tidak ada yang selamat sama sekali. Berbagai negara membantu Indonesia untuk menemukan letak kapal yang tenggelam tersebut, mulai dari Malaysia, Singapura, Australia, dan India, mengirimkan bala bantuan untuk menemukan lokasi dan mengevakuasi para korban.
Pada akhirnya sahabat beriman, bangkai kapal selam KRI Nanggala 402 ditemukan oleh kapal selam milik Singapura MV Sweet Rescue. Kapal tersebut pun ditemukan di kedalaman 838 meter di perairan utara Bali. Banyak isu yang beredar bahwa Nanggala 402 tenggelam karena diserang oleh kapal negara lain, namun hal tersebut ditepis dengan kerasnya. Penyebab tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 adalah faktor alam karena tekanan di bawah laut yang cukup ekstrim. Hal tersebut pun diperkuat dengan bukti adanya pecahan badan kapal akibat tekanan air laut. Apakah korban yang gugur mati syahid? Dalam Islam, mati syahid adalah seorang muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah. Mereka yang membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Namun banyak yang mengira orang yang mati syahid hanyalah orang-orang yang mati dalam keadaan berperang saat menegakkan agama Allah. Sebenarnya sahabat beriman tidak hanya itu saja. Ada beberapa golongan orang yang masuk ke dalam kategori mati dalam keadaan syahid. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam ceramahnya. Mati syahid itu banyak sekali. Tidak harus orang yang mati dalam medan perang, sebagaimana seperti yang dijelaskan dalam riwayat yang menjelaskan golongan orang yang mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama, siapa yang mati memang di jalan Allah berperang. Yang kedua, mati dalam perjalanan menuju ke jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu dan mencari rezeki halal untuk keluarga. Yang ketiga, siapa saja yang mati terkena penyakit pes, kusta, dan menular. Yang keempat, siapa yang mati karena terkena penyakit di perutnya, maka mati syahid. Ada juga seorang sahabat yang menambahkan bahwa orang yang tenggelam pun mati syahid. Masuk ke dalam riwayat lain juga wanita yang meninggal dalam keadaan hamil atau melahirkan. Maka dari hadis tadi, kita semua mengetahui bahwa orang yang sedang bekerja dan tenggelam bisa masuk ke dalam golongan orang yang mati syahid. Kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 menggugurkan 53 awak kapalnya. Dengan kriteria yang ada dalam dakwah tadi, mereka masuk ke dalam golongan orang yang meninggal saat melaksanakan tugas dan meninggal karena tenggelam. Hal ini sahabat beriman bisa masuk ke dalam golongan orang yang mati syahid. Seseorang yang mati dalam keadaan syahid akan mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang 1 permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari yang diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka sahabat beriman, marilah kita doakan para tentara yang gugur dalam tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 agar dosanya segera diampuni, dijauhkan dari siksa kubur, dan keluarga diberi ketabahan serta keikhlasan. Manfaat selalu mengingat kematian. Dari kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402, kita pun diingatkan akan ajal yang akan menjemput setiap manusia. Malaikat Israel akan datang untuk mencabut nyawa kita semua, dan tidak ada ilmu yang mampu memprediksi kapan ajal akan menjemput. Semuanya seperti misteri dan hanya Allah saja yang mengetahui. Kita harus selalu mengingat kematian, karena dengan melakukan hal tersebut diri kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menambah khusyuk dalam beribadah. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka akan memperbagus sholatnya.
Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan sholat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur atau meralatnya karena tidak bisa memenuhinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Selain itu, dengan banyaknya mengingat kematian, kita akan terhindar dari kenikmatan dunia yang hanya sementara dan lebih fokus untuk mengejar kenikmatan akhirat yang kekal. Hal ini juga tertulis dalam hadis. Perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya, maka kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga lalai akan akhirat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh karena itu, sahabat beriman, mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala agar saat ajal datang menjemput, kita sudah siap dengan perbekalan pahala yang sangat banyaknya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.